berdiskusi soal hal-hal teknis yang perlu kita pahami juga soal proses pemantauan hilal dan juga bagaimana proses sampai akhirnya sidang isbat menentukan 1 Syawal ataupun juga tanggal-tanggal hari besar keagamaan umat Islam begitu ya, bersama dengan Rektor Universitas Islam Jakarta Asep Saifuddin Jahar. Pak Asep, tadi sempat tertahan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Sebelum sampai pada tahap pemantauan hilal itu yang dilakukan oleh para saksi, adakah langkah-langkah awal dulu yang dilakukan para saksi ini sebelum melakukan pemantauan hilal itu, Pak? Oke, sebelum ke situ tentu pemantauan hilal ini kan penghitungannya mulai dari tanggal 28 kan. Melihat istilahnya sudah seberapa sempurna ataupun dari tanggal yang sebelumnya atau posisi hilal ada di mana. Maka penghitungan untuk awal 29 karena bulan dari bulan-bulan Hijriah itu kan rata-rata kan 29. 30 itu sebagai istikmal, penyempurnaan. Kalau memang hilal belum muncul ataupun belum istilahnya belum umur untuk jadi bulan berikutnya. Nah itu kira-kira. Sehingga ketika kita mau melihat penentuan awal yang disebut dengan 29 ini, itu sudah punya hitungan dari awal juga udah kelihatan kan dari sebelumnya. Nah untuk saat ini karena akan bisa melihat untuk besok, maka tahapan-tahapan tadi kan semuanya dikumpulkan para ahli yang memang ahli falak dikumpulkan untuk membuktikan kembali bahwa derajat yang sudah muncul sudah berapa. Karena kan dari ijtima kemarin kan misalnya ijtima antara matahari, bulan, bumi sudah terjadi pada malam hari kemarin katanya kan. Sehingga itu sudah bisa diduga bahwa derajat bulan atau derajat munculnya atau hilal itu sudah akan terlihat atau lebih dari 3 derajat kira-kira gitu. Nah inilah akhirnya ketika kan tadi menyebutkan walaupun ada gelap karena memang sudah ada perkiraan derajatnya lebih tinggi kita akan bisa melihat. Karena kan yang akan dilihat itu kan bukan yang sudah munculnya. Ini ketika awal munculnya sehingga ada derajat berapa derajat sehingga sebagai ru'yatul hilalnya nampak ataupun ru'yatul hilalnya memungkinkan. Nah ini yang menjadi poin sehingga permulaan awal bulan atau Syawal sudah bisa ditentukan karena imkan ru'yahnya itu, imkan ru'yahnya sudah tinggi ya, sudah lebih possible gitu. Yang itu tadi disebut di atas 3 derajat itu sendiri. Tapi prinsipnya begini Pak, karena saya pernah mendengar begini bahwa untuk perhitungan atau pergantian hari di tahun Hijriah itu berbeda dengan tahun Masehi. Yang saya pahami, kalau perhitungan atau pergantian harinya di tahun baru Islam atau di tahun Hijriah itu setiap maghrib itu pergantian harinya. Dan itu perhitungannya juga beda ketimbang tahun Masehi kalau pergantian hari selalu di jam 12.30 malam. Itu prinsipnya betul begitu Pak? Dan itu perhitungannya bagaimana sebetulnya? Dan ini kan patokan kita kan Komariah, bulan, perputaran bulan. Kalau Syamsiah atau Masehi, patokannya adalah matahari. Nah, karena patokannya bulan, maka hitungannya yang dalam Rasulullah menyebutkan bahwa bulan Komariah adalah 29. Ketika tidak nyampe ataupun ada itu namanya keistikmal, penyempurnaan menjadi 30. Maka tentu perputaran bulan mengelilingi bumi kan. Nah, kalau yang tadi perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, itu. Maka itulah yang lebih lama kan. Nah, lebih lama. Kalau ini kan lebih cepat kan. Artinya lebih mudah lah kalau dalam bulan memutar bumi. Nah, ketika bulan memutar bumi itu kan kadang juga terhalang oleh matahari kan. Sehingga berada dalam satu titik yang memang satu simetris sehingga tidak kelihatan kan gelap. Nah itulah yang disebut dengan pas ijtima itu tadi. Nah pas ijtima itu kan untuk hari esoknya sudah bisa dihitung tuh. Sudah bisa dihitung tuh untuk penentuan hilal, ru'yatul hilalnya. Nanti ada berapa derajat gitu. Artinya untuk bulan berikut, untuk hari berikutnya atau tanggal berikutnya. Sehingga kemungkinannya untuk tahun baru Islam ini tidak akan ada yang kurang dari 29 hari dan tidak akan lebih dari 30 hari. Hanya 29 atau 30 hari betul ya Pak? Ya, betul. Kalimatnya kata-kata begitu. Oke. Karena 29 adalah patokan, kemudian 30 sebagai penyempurnaan karena memang bisa jadi ada yang tidak selalu 29. Oke. Nah, itu. Oke. Yang disebut istiqmal itu penyempurnaan. Penyempurnaan itu. Sampai singkat cerita sampailah akhirnya pada momen saat saksi ini sudah bisa melihat hilal, saksinya sudah disumpah dan sumpah itu disampaikan kepada Kementerian Agama untuk dibawa ke sidang isbat. Proses sidang isbat ini apakah
Karena berpikirnya kan kalau awam, ini tampaknya cuma sebatas diskusi, tapi tertutup saja formatnya. Apakah ini bisa sampai ke momen yang debatable antara pihak satu, ormas satu dengan ormas lain? Karena kan ini banyak ormas juga terlibat dalam sidang isbat ini untuk bisa memaparkan pandangannya ataupun perspektifnya begitu Pak. Apakah sampai ke tahap itu nggak? Kalau yang sekarang kan yang ditugasi mereka di tiap spot, kan dengan para ahli dan para saksi untuk melihat sekarang positioning hilal berapa derajat. Karena sudah ada hitungan kemarin dari ijtima sudah bisa diprediksi ya. Sudah lebih, posibilitasnya lebih tinggi. Sehingga kita sekarang lebih mengarah kepada berapa derajat yang sudah muncul. Disebutkan bahkan ada yang sampai nyebut 7 derajat. Sehingga karena 7 derajat ataupun di atas 3, ketika pun ada awan ataupun mendung, relatif kan tadi menyebutkan mungkin ada alat yang lebih canggih gitu kan, bisa lebih melihat gitu kan. Itu satu spot. Apalagi di spot lain yang memang sudah lebih terang kan, nah itu akan lebih meyakinkan lagi. Itu satu. Dari hasil pertemuan ataupun persaksian mereka itulah nanti disampaikanlah kepada falak yang ada di Kementerian Agama atau di Bimas Islam. Untuk nanti diundang beberapa dari ormas terutamanya. Bagaimana pertemuan ataupun persaksian mereka atau penglihatan mereka. Dari hasil itulah ya tentu sudah punya kesimpulan. Akhirnya di sana tidak berdebat lagi. Karena sudah menjadi, artinya hanya memaparkan saja temuan-temuan mereka sudah seperti apa. Sehingga ini akan lebih meyakinkan lagi. Itu berbeda ketika awal bulan kemarin. Ketika awal penentuan awal. Karena di dalam konteks bulan sebelumnya, bulan Sya'bannya itu sendiri, itu kan penentuan ataupun juga bulannya sendiri sudah akan ditentukan kita awalnya tanggal, apakah kita istiqmal 30 atau 29. Nah, ketika kita mengecek di akhir bulan itu, ternyata dalam konteks bulan derajatnya baru atau bahkan saya lihat masih 0 derajat ataupun baru 1, berapa. Nah itu akhirnya sehingga di istiqmal karena ru'yatul hilalnya tidak memungkinkan. Nanti saya juga mau tanyakan lagi masalah peran dari tamu-tamu negara sahabat begitu yang juga ikut serta dalam proses sidang isbat ini. Seberapa besar peran mereka ini dan apakah mereka sifatnya itu menunggu proses sidang isbat kita, hasil sidang isbat kita baru kemudian mereka akan mengikuti karena akan ada gabungan dari menteri-menteri agama di Mabims itu tadi, atau nanti akan ada diskusi lebih lanjut lagi atau ada sistem lain. Nanti jawabnya kita akan lanjutkan lagi ya Pak ya. Termasuk kita akan juga pantau beberapa titik lainnya untuk pemantauan hilal yang berlangsung pada hari ini. Usai jeda berikut.